Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Devi Handoko Putra. Hari ini kita akan masuk kembali pada kuliah dari pengendalian dan audit sistem informasi. Kita masuk kepada materi baru. Sebelumnya, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga semangat baru dan biarlah pandemi COVID ini cepat berlalu. Oke, mari kita akan masuk kepada perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas topik khusus mengenai audit dari sistem keamanan suatu sistem informasi menggunakan suatu standar yang cukup terkenal, yaitu ISO IEC dari keluarga 27000. Di sini ada 2701 yang diupdate di tahun 2005. Kita lihat apa saja dan bagaimana caranya auditor melakukan sistem audit keamanan. Maka ini mungkin cukup menarik karena merupakan bagian yang sering ditanya-tanya oleh beberapa mahasiswa bagaimana caranya mengaudit sistem keamanan. Pertama, kalau kita lihat standar dari ISO IEC, ini merupakan dua organisasi yang menetapkan standar 27001. Ini merupakan standar yang diterima secara internasional. Di sini mengspesifikasikan apa saja yang harus diaudit dalam sistem keamanan informasi. Dan di dalam ISO 27001 ini bukan hanya mengenai standar IT, tapi juga berisi bagaimana prosesnya, teknologi, dan bagaimana mengelola manusianya. Kegunaannya adalah selain untuk keamanan, juga untuk mengatasi terjadinya penipuan berupa fraud. Jadi pengubahan data tanpa seharusnya, untuk kecurangan data, itu bisa kita lihat dengan menggunakan standar ini. Kita bisa teropong lebih dalam. Merupakan standar gabungan untuk sekuritas yang merupakan bagian dari siklus hidup dari suatu informasi. Jadi kadang-kadang informasi yang tidak diupdate itu bisa menjadi sumber ancaman dari dalam. Suatu sistem yang rentan itu gara-gara ada informasi yang tidak diupdate padahal sudah tidak valid. Kalau kita ingat di dalam IT assurance, kita kenal ada yang namanya threat dan vulnerabilitas. Threat itu ancaman dari luar, sedangkan vulnerabilitas itu adalah kerentanan yang merupakan sumbernya dari dalam. Vulnerabilitas bisa bertambah rentan jika kita tidak mengabaikan atau kita tidak peduli dengan siklus hidup dari suatu informasi. Kalau lihat dari perkembangannya, ini sudah dari tahun 92 ya. Pertama kali dimulai oleh suatu perusahaan pemerintahan Inggris, mengembangkan yang disebutnya Code of Practice dari Information Security Management. Kemudian distandarisasi oleh British Standard Institute tahun 95. Dan pada tahun 2000 itu sebelum menjadi ISO IEC dikenal dengan BS 7799 yang kemudian berubah menjadi ISO 17799. Isinya kebanyakan terhadap threat, belum sampai kepada vulnerabilitas. Pengelolaan manusia seperti tadi sudah diceritakan termasuk kepada vulnerabilitas, bukan threat. Jadi pengelolaan mentraining manusia yang tahu bagaimana kebijakan keamanan itu adalah vulnerabilitas, mengurangi kerentanan. Tahun 2005 versi dari 1799 dipublikasi disebut dengan juga disebutnya dengan BS 7992. Nah, kemudian tahun 2013 ini ada versi 27001. Indonesia sendiri mempergunakan versi 27001 2013. Keluarga dari standar 27.000 ini ada yang 01-nya mengenai ISMS, Security Management System, Permanent Security Management System. Ada juga yang 02, ini merupakan penamaan ulang dari 1799, yang isi merupakan pengelolaan dari keamanan. Yang 706 berisi panduan. Ya. Di sini ada beberapa bagian dari keluarga 27.000. Yang 00 berisi beberapa istilah, 03 berisi panduan,
04 berisi standar untuk melakukan proses pengukuran keamanan, 05 itu merupakan standar untuk manajemen risiko, 07 untuk proses panduan mengaudit, ini yang mungkin kita pakai 27007, 011 ini untuk proses panduan untuk sistem keamanan pada telekomunikasi. 2799 ini untuk panduan pada industri kesehatan. Cukup banyak yang mempergunakan sistem keamanan ini ya. Dari yang memang keamanannya cukup rendah, misalkan bidang pertanian, ini informasinya mungkin tidak terlalu ketat di sini, tidak terlalu sebagai pendongkrak atau diandalkan, tidak cepat proses siklus hidupnya. Sedangkan untuk yang medium mungkin pendidikan, di sini siklus hidup informasi lebih medium atau lebih menengah. Yang tinggi mungkin berhubungan dengan sosial, kesehatan, saham, mungkin ini sifat informasinya ini lebih cepat life cycle-nya. Informasi sesuatu yang berguna ya. Informasi merupakan aset. Dalam IT Assurance dijelaskan yang namanya informasi itu harus kita jaga kualitasnya dan validitasnya. Ada informasi yang baik tetapi belum tentu valid. Ada informasi valid tetapi kita lupa umur dari kevalidannya. Informasi macam-macam ya, kita harus tahu benar informasi apa yang dibutuhkan. Informasi menjadi sangat penting kalau berhubungan misalkan dengan pajak. Informasi finansial sangat berhubungan. Jangan sampai suatu desain data hilang karena ada kesalahan seseorang atau menghapus suatu informasi yang sebetulnya umurnya masih panjang. Jadi tanpa ada analisis retensi, suatu data dihapus padahal data tersebut masih berguna. Mahasiswa yang tidak membayar SPP itu 2 kali dianggap cuti, berikutnya langsung dihapus. Itu tidak diperbolehkan karena kita harus tahu retensi mahasiswa itu di dalam satu universitas itu berapa lama umurnya. Itu tidak boleh sembarangan menghapus. Harus ada otorisasi atau penunjukan kewenangan siapa yang menghapus suatu data yang tidak dapat atau tidak digunakan lagi. Di sini dalam satu sistem keamanan kita lihat adanya threat, ancaman dari luar, orang-orang yang tidak berwenang ingin masuk ke dalam perusahaan, ke dalam sistem perusahaan. Di sini ada vulnerabilitas, ini adalah internal. Bagian internal ketahanan atau kerentanan yang kita harus bangun atau kita harus kurangi di dalam perusahaan. Di sini kita sebut dengan CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga keamanan ini harus kita rancang supaya kerentanan atau vulnerability tersebut menjadi berkurang. Bagaimana caranya? Kita harus tahu menggunakan analisis risiko. Apa yang terjadi jika ternyata threat atau vulnerability ini terjadi, bagaimana cara menanggulanginya. Nah, risiko-risiko ini kita harus kelola supaya impact-nya makin lama makin kecil kalau kita bisa mengontrolnya. Beberapa isu itu bisa terjadi karena adanya orang-orang yang memang hacker yang bisa mengambil suatu data, ada sabotase, adanya virus, atau ada kegagalan pada sistem, ada bug yang harus kita perbaiki, atau ada dokumen yang bisa tercecer karena kurang adanya training. Beberapa karyawan tidak di-training untuk mengerti bahwa informasi tersebut penting. Atau kita lupa memberikan suatu keamanan, bisa melakukan penjagaan data, kita pasang CCTV, supaya orang yang tidak memiliki kewenangan akses jangan sampai masuk ke daerah tertentu yang tidak diinginkan, atau kita bisa memasang password, biometrik, identifikasi supaya tidak masuk ke sistem. Atau karena bahaya kebakaran, kita tidak punya backup. Semua ini bisa mengganggu yang namanya keberlangsungan atau keamanan dari suatu sistem. Banjir itu bisa membuat server kita rusak, kita nggak punya backupnya. Atau misalkan di bursa saham yang kecepatan akses sangat tinggi, kita tidak menggunakan backup atau sistem redundance. Saat PLN-nya mati, maka kita nggak punya cadangan listrik sehingga beberapa data saham akan terlewatkan.
Malware pun juga mungkin lebih banyak di dalam server dibandingkan di dalam komputer pribadi. Jadi suatu masalah yang harus kita kerjakan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, solusinya kita pasangkanlah di sini. 2701/2005 dan pembaruannya di 2013, isinya adalah membantu kita untuk mengingatkan, men-checklist apa saja yang harus kita kerjakan. Di 01 kita melihat beberapa persyaratan untuk suatu keamanan. Di 02 ini berisi beberapa teknik praktek untuk mengelola suatu keamanan. Kalau tidak ada persyaratannya, tidak ada yang menjaga keamanan, kita harus membangunnya terlebih dahulu. Setelah itu kita harus memanage semua kontrol-kontrol yang membantu keamanan tersebut. Kemudian di sini kita lihat apa saja sih yang termasuk kepada keamanan tersebut. Keamanan bisa berarti data rusak, data diubah tanpa sepengetahuan orang yang berwenang, data dihapus. Fraud itu berupa data yang mengubah untuk menguntungkan kepentingan seseorang atau oknum tertentu. Jangan sampai ada terjadinya fraud di dalam perusahaan kita. Misalkan ada cicilan 12 kali, orang dalam punya password diubah, cicilannya menjadi setengahnya cuma tinggal 6 kali lagi. Itu termasuk pelanggaran keamanan dan juga termasuk kepada fraud. Standar dalam SMS itu terdiri dari beberapa klause. Klause ini membantu kita untuk melihat langkah-langkah dari keamanan. Klause 4-8 isinya dari perencanaan, ini siklus manajemen ya, dari plan, X, check and do, ini merupakan siklus Deming untuk melakukan proses manajemen dari sistem keamanan. Kita melakukan penilaian risiko, kita tahu risiko apa saja yang mungkin. Setelah tahu risikonya, kita harus tahu asetnya, aset apa yang dilindungi, dan impact-nya. Jadi kalau risikonya berbicara 3, yaitu sumber dari risiko, aset yang dilindungi, dan impact-nya yang kita harus ketahui. Prioritas adalah kepada aset yang paling penting dan impact yang paling besar. Ini bagian-bagiannya ya, di sini bagian statement. Ada lampiran 133, ini berisi mengenai proses untuk risk treatment. Peningkatan perencanaan di sini untuk beberapa yang tidak berhubungan dengan standar. Non-conformity berarti beberapa hal yang tidak berhubungan dengan standar dapat kita kembangkan di sini. Karena yang namanya perdu itu tidak standarnya merupakan minimal, persyaratan minimal. Kita bisa tambahkan dengan beberapa kebijakan dari perusahaan yang tidak termasuk ke dalam standar. Oke, kita bisa menerapkan kemudian ya, dari strukturnya ini kita bisa melihat bahwa sistem keamanan ini terprogram, mulai dari mendefinisikan cakupan, mendefinisikan kebijakan, mendefinisikan pendekatannya dalam suatu organisasi, apakah perlu manajemen risiko, seorang yang ditunjuk untuk mengelola risiko, atau hanya berupa suatu ad hoc saja, suatu task force saja, mengidentifikasi mana asetnya, mengevaluasi risiko apa saja, bagaimana mengidentifikasi jika terjadi pelanggaran, dan bagaimana mengatasi pelanggaran risiko tersebut. Kita bisa memilih beberapa sasaran kontrol untuk dilakukan proses perancangan maupun proses audit. Ini merupakan yang disebut dengan risk treatment plan. Bagaimana perencanaan kita mengatasi suatu risiko jika terjadi. Jika risiko tersebut merupakan sesuatu yang sering, mungkin kita dapat menyebut sebagai suatu insiden saja. Bukan suatu eksiden. Kemudian ini kita kembangkan, kita melakukan training supaya
karyawan kita mengerti bahwa kita sedang melakukan suatu sistem program keamanan sistem informasi. Kita bisa mendeteksi lebih cepat dan kita bisa melakukan pemulihan atau mitigasi lebih cepat. Keuntungannya akan sangat membantu untuk kita mengidentifikasi kadang perusahaan tidak mengerti yang namanya aset. Mana sih yang sebenarnya aset? Manusia termasuk aset dalam vulnerabilitas. Server, firewall juga termasuk aset dalam vulnerabilitas. Kita bisa meningkatkan pengertian bagaimana bisnis tersebut harus dilindungi. Jangan sampai bisnis tersebut menjadi shutdown atau berhenti tiba-tiba sehingga banyak proses yang tidak bisa berjalan dan berarti uang menjadi tertunda. Kita bisa menyediakan struktur untuk meningkatkan. Di sini kita memiliki suatu kepercayaan terhadap kemampuan kita mengatasi vulnerabilitas dan pendekatan secara sistematik. Jadi siapapun pemimpinnya, itu tetap sistem keamanan tidak berubah. Karena pendekatannya bukan berdasarkan orang, tapi berdasarkan dari suatu sistem. Kita bisa menjamin bahwa ada suatu modal pengetahuan yang tersimpan dalam mengatasi keamanan sistem informasi. Ada suatu kerangka kerja ya untuk diulangi lagi supaya kita jangan sampai melanggar, kepatuhannya menjadi terjaga. Tentunya ini bisa meningkatkan sisi daya saing. Perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem keamanan yang baik, informasinya menjadi terpercaya di masyarakat dan reputasinya akan naik. Ya, ini beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk sistem keamanan, misalkan ada UTM, silakan lihat ya di internet apa disebut dengan UTM. Firewall ini bisa dua kita pasang, firewall yang eksternal untuk mengatasi threat, firewall yang internal untuk mengatasi orang dalam melakukan fraud, misalkan. Ada EDS, ini Intrusion Detection System atau Intrusion Protection System, data center, ya ini semua melakukan proses untuk teknologi yang melakukan pengontrolan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Nah, secara vulnerabilitas kita harus melakukan training, kita harus punya kebijakan yang peduli, kita melatih orang, komputasi mobile terjaga, terawasi, sosial media juga terjaga, adanya acceptance users policy, kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk melakukan pencegahan terjadinya keamanan. Misalkan kebijakan kapan suatu data diterima, kapan suatu informasi dihapus, bagaimana pencegahan terjadinya keamanan merupakan acceptable users policy atau kebijakan suatu informasi dipakai. Secara proses, kita harus melakukan beberapa pengelolaan, misalkan risk management, asset management, data classification, ya juga tidak kalah pentingnya change management dan data leak prevention. Jangan sampai data penting itu malah jatuh kepada kompetitor kita atau orang-orang yang bisa memanfaatkan untuk merugikan perusahaan kita. Ada proses patch management, kita bisa mengganti beberapa sistem yang memiliki bug yang merugikan. Ada incident response, jika terjadi insiden, bagaimana cara mengatasi dengan cepat. Kita punya data recovery planning dengan cepat. Dan bisnis tetap berlanjut jika seandainya ada sesuatu krisis yang benar-benar besar. Misalnya pada masa pandemi COVID ini, bisnis tetap harus berlanjut, jangan sampai bisnis diam. Kita harus mengutir strategi, jangan sampai gangguan pandemi ini membuat informasi-informasi yang harus dikirimkan itu tidak terpenuhi, sehingga value chain kita menjadi tersendat. Kita harus melihat bagaimana faktor-faktor aktivitas pendukung yang bisa membuat value chain tetap berjalan, tidak tersendat di zaman pandemi COVID ini. Jadi pandemi COVID juga merupakan salah satu gangguan secara lingkungan atau secara gangguan dari luar yang bisa mengganggu. Secara kontrol dari suatu sistem keamanan, di sini ada 14 tataran kontrol, mulai dari pengamanan aset, ya ada proses human resources, kemudian tadi yang
lampiran A4 sampai A8 itu merupakan proses perancangannya. Sedangkan A15 ini kita lihat di sini mulai dari pengontrolan, manajemen, akses kontrol, basic control management, dan compliance. Ada 39 dari sasaran kontrol yang diusulkan oleh keluarga 27.000 ini. Ada 11 domain area, 39 kontrol, dan ada pengontrolnya 133. Kontrol objektif itu artinya adalah suatu arahan dari suatu manajemen atau dukungan informasi supaya suatu keamanan tersebut dapat memenuhi persyaratan dan tidak melanggar kebijakan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Oke. Kemudian di sini ada contoh sasaran kontrol, yaitu memanage keamanan informasi di dalam suatu perusahaan. Apa saja isinya? Di sini dalam lampiran A6 ini dijelaskan cukup lengkap. Ini silakan baca ya, bagi yang memang terlibat dalam security bisa membaca bahwa untuk memanage suatu keamanan informasi itu dimulai dari suatu komitmen. Kemudian dilakukan koordinasi, sini, alokasi dari informasi, kita lihat di sini. Kemudian juga untuk memaintain security dari suatu organisasi. Kita harus mengetahui siapa pihak-pihak yang bisa membantu kita atau membantu proses keamanan ini. Bagaimana kerjasama kita dengan para pembuat antivirus supaya bisa mengatasi hal ini. Objektif yang lain yaitu misalkan kita memelihara proteksi terhadap aset. Kita tahu yang namanya aset-aset yang bersifat inventory, kepemilikan, aset-aset yang merupakan yang penggunaannya bersyarat, tidak semua orang bisa menggunakan acceptable use ya. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan mana yang berbahaya, mana yang rahasia, mana tidak boleh terungkap kepada orang yang tidak berwenang. Untuk objektif yang lain, misalkan menjamin suatu karyawan, kontraktor, atau pihak ketiga ini mengerti tanggung jawabnya dan mereka dapat dipercaya untuk tidak membuka rahasia, tidak memberikan passwordnya kepada orang lain. Jadi kalau kita menggunakan karyawan, jangan sampai karyawan kita yang sudah dipecat itu memegang peranan sebagai kewenangannya adalah support admin. Dia bisa membuka sistem setelah dia dipecat, dia melakukan fraud atau mencuri. Ya, ini termasuk juga kepada masih yang sama ya, tanggung jawab jangan sampai terjadi human error. Pihak ketiga ini harus, atau kontraktor atau kalian harus mengerti, kita harus melakukan pelatihan, jangan sampai gara-gara mereka terjadi human error yang menyebabkan pelanggaran terhadap CIA, apakah konfidensial, integrity, atau availability, apakah kerahasiaan atau keutuhan informasi yang berhubungan dengan otoritas, atau mungkin informasi tersebut tidak dapat digunakan karena availability-nya terganggu. Kemudian di sini menjamin suatu informasi tersebut sesuai pada padanannya. Jadi bagaimana jika dia sudah tidak lagi di bidang tersebut, dia harus mengembalikan passwordnya. Kalau sudah tidak terlibat sebagai bagian-bagian tertentu, jangan sampai dia membawa asetnya keluar, membawa sistemnya keluar. Jangan sampai kalau orangnya keluar, sistemnya juga ikut terbawa, sehingga kita harus membawa sistem yang baru. Tidak boleh satu sistem tergantung kepada orang. Semua hak-haknya pada saat dia sudah meninggalkan, maka harus diambil lagi. Ya, ini mungkin agak susah ya. Contoh saja kalau seseorang memegang jabatan masuk kepada grup WhatsApp. Setelah jabatannya dilepaskan, banyak sekali yang tidak mau keluar dari grup WhatsApp tersebut. Dan adminnya ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Nah, itu harus kita lakukan mau tidak mau, karena standar ini memberitahu bahwa kemungkinan bisa berbahaya kalau yang orang tersebut sudah terminasi jabatannya.
Mencegah beberapa akses yang tidak memiliki otorisasi. Mengapa bisa seperti itu? Ya banyak, bisa karena kelemahan secara manusia, kesalahan secara sistem, dia membagi passwordnya kepada orang lain, membagi PIN-nya kepada orang terdekat, mereka lupa. Atau memang sengaja dicuri. Kemudian ada masalah dari peralatan. Bisa peralatan tersebut rusak, misalkan kita punya token atau punya kartu kredit rusak, kita tidak bisa melakukan akses. Atau memang sengaja dirusak supaya bisa masuk ke dalam sistem. Menggunakan biometrik, itu misalkan sengaja dirusak supaya bisa masuk ke sistem. Ya, kita harus tahu beberapa peralatan yang harus dilindungi, CCTV untuk melihat jika ternyata ada ruangan akses tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh seseorang. Ada beberapa peralatan keamanan ditambahkan di sini. Jadi fokusnya kepada pengamanan informasi dalam suatu perusahaan yang mungkin salah digunakan atau diinginkan oleh orang lain. Ada orang lain yang atau beberapa pencuri mengambil data. Jadi kita harus melindungi supaya aset tersebut aman. Dari sisi prosedur operasional, kontrol objektif itu berisi mengenai menjamin yang namanya integritas dari suatu informasi. Menjamin suatu sistem pada saat diganti tidak membuat sistem menjadi down atau penggunanya menjadi bingung, tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ada pemisahan segregation of duty, jangan sampai ada orang yang bisa melakukan akses dari hulu sampai hilir. Dia punya kewenangan berlebih, tidak dibatasi, sehingga dia bisa menguntungkan dirinya sendiri. Juga ada pemisahan dari pengembangan. Orang-orang tertentu di bagian pengembangan, bagian pengujian itu harus berbeda, supaya hasil dari pengujian dan pengembangannya bersifat objektif. Selain itu, dari sistem service delivery juga diceritakan pada lampiran yang ke-10, yaitu mengenai bagaimana suatu service dihantarkan. Jangan terjadi penolakan atau menjadi salah tafsir atau salah dalam penggunaan. Harus mudah untuk digunakan. Memonitor dan mereview bagaimana pekerjaan dari pihak ketiga, apakah sesuai dengan service level agreement-nya atau tidak. Jangan sampai ada pihak ketiga ternyata memberikan suatu celah-celah untuk masuk keamanan. Misalkan pihak ketiga yang mengupdate suatu vendor, ternyata dia malah memberikan celah-celah untuk masuk hacker ke dalamnya. Memanage semua perubahan di dalam pihak ketiga dan melihat kapasitas manajemen. Jangan-jangan ada terjadi pelanggaran availabilitas. Suatu beban sangat berlebih sehingga tidak bisa lagi menggunakan peralatan yang ada, harus ditambah atau harus di-sharing. Harus terjadi load balancing jika kapasitas manajemennya sudah mengatakan kapasitasnya sudah tidak cukup. Kemudian persyaratan kelayakan dari satu sistem. Siapa tahu sistem sekarang memang sudah tidak lagi dapat dipergunakan, sudah tidak layak. Kemudian bicara juga mengenai bagaimana terjadinya pengontrolan terhadap serangan dari malware ya di sini. Kita harus membackup satu data. Kita membackup aset, membackup server apa gunakan mirror atau kita gunakan yang namanya redundant server. Oke. Kemudian ada sisi networking. Di sini mengontrol bagaimana jalur jaringan. Jangan sampai jaringannya tiba-tiba gateway-nya bandwidth-nya berkurang sehingga tidak bisa mengambil data dengan cepat. Jika dibutuhkan kualitas yang cepat, update yang cepat, jangan sampai ada orang yang bisa masuk jaringan, melihat MAC address kita, sehingga datanya terbelokkan kepada orang-orang yang ingin mencuri data kita. Kemudian ada juga proses menghandling media di sini. Bagaimana menggunakan media, apakah CD, USB, bagaimana cara mengelolanya, hard disk di sini. Jangan sampai terjadi pelanggaran karena hard disknya rusak karena bad sector, sehingga data tersebut hilang.
Bisnis tertunda karena ada hard disk yang mati atau ada sistem server yang mati. Nah, semua media tersebut kita harus lihat. Atau ada media CCTV tidak bisa melihat daerah-daerah tertentu yang diawasi. Ya, jangan sampai kita membuang suatu ponsel yang berisi memori yang isinya adalah data penting. Ini bisa terjadi kasus. Kemudian dari sisi penjualan, kita harus menjaminkan bahwa transaksi penjualan tersebut adalah benar. Jangan terjadi repudiation. Misalkan orang sudah beli, mengaku tidak beli, atau kebalikan, kita sudah pesan, barang tidak datang, karena transaksi pemesanan itu tidak ada, terhapuskan oleh sistem. Sama ini juga, kita harus menjamin bahwa jangan sampai terjadi non-repudiation, atau terjadi suatu pembantahan terhadap suatu pemesanan. Pemonitoringan mulai dari pertama siapa saja yang melakukan login, siapa saja yang menghapus data, siapa saja operator, support admin siapa. Nah, setiap proses log ke dalam satu sistem, kita harus melihat apakah orang tersebut memang memiliki otorisasi atau tidak. Kalau perlu kita melakukan suatu sinkronasi clock, jam berapa dia melakukan dan berapa lama akses dia terhadap suatu sistem yang dilindungi. Jadi keuntungannya di sini kita dapat simpulkan bahwa dari ISO IEC 27001 ini akan bisa lebih menjamin keandalan dari suatu operasi, dan setiap identifikasi gap yang muncul dapat kita atasi dengan kebijakan yang sesuai, tidak perlu panik. Kita bisa menyelesaikan dengan prosedur mitigasi yang tepat. Lampiran ke-11 ini berisi mengenai business requirement untuk suatu akses kontrol. Di sini ada yang disebut dengan akses control policy, apakah pakai biometrik, siapa saja yang bisa mengontrol, kontrolnya sampai mana, informasi apa yang dapat dia lihat, informasi apa yang dia update, informasi apa yang dapat dia hapus. Bagaimana menggunakan password, bagaimana prosedur kalau lupa password, jangan sampai ada orang jahat pura-pura lupa password mengambil password kita. Kemudian ada tanggung jawab dari user. User tersebut harus menjaga passwordnya. Kita mentraining orang jangan sampai dia memberikan passwordnya kepada orang lain, meskipun itu adalah orang terdekatnya. Kemudian dari sisi access control, kita harus bisa mendeteksi jika terjadi ancaman threat dari luar. Apakah itu sabotase, hacker, kita bisa lakukan dari luar. Dan kita bisa memisahkan satu jaringan jika terserang. Kita bisa melakukan proses penutupan IP supaya jangan sampai tersebar virusnya kemana-mana kalau ada yang menyerang kita. Sehingga di sini kemampuan seorang network security itu sangat tinggi. Dia harus punya beberapa sensor yang bisa mendeteksi jika jaringannya disusupi oleh orang. Kalau di film-film kita bisa melihat bahwa orang bisa tahu kalau ada virus masuk atau ada api yang menyerang. Tetapi pada kondisi real itu tidak mudah. Karena perkembangan dari sistem keamanan itu susah juga untuk mengikuti perkembangan dari kemampuan seorang hacker. Kemudian kita bisa melakukan access control dari sisi sistem operasinya. Dengan cara mengamankan setiap logon, password tersebut kita amankan. Jika tidak digunakan, maka sistem operasi akan mati, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk, atau kalau orang yang menggunakan harus login kembali jika sesinya sudah habis. Itu merupakan perlindungan dari sistem operasi. Di lampiran ke-11 ini juga bercerita bagaimana kita melakukan proses otorisasi dan mencegah jangan sampai sistem tersebut itu tidak dapat kita kontrol. Terutama misalkan pada saat sekarang di pandemi COVID, kita menggunakan media video conference, kita harus menjamin bahwa video conference tersebut tidak membocorkan data pembicaraan kita. Apalagi kalau video conference tersebut digunakan oleh orang-orang politik yang cukup terkenal, maka akses terhadap video conference di zaman pandemi COVID ini harus pasti tidak terjadi kebocoran data, apalagi itu merupakan informasi negara. Lampiran ke-12 berisi mengenai sistem pengambilan data atau akuisisi dan pengembangan dan pemeliharaan. Akuisisi ini berarti proses untuk mengambil sistem, menggabungkan dengan sistem lain, mengembangkan dan memelihara.
Jadi kita harus menjamin di sini suatu keamanan secara integral atau secara keseluruhan dari satu bagian informasi ini terpenuhi keamanannya. Ya, pada saat mengambil data dari bagian lain, dari server lain atau dari data entry yang lain, itu harus terjamin bahwa data tersebut benar-benar berisi data yang diperlukan. Jangan sampai terjadi pelanggaran CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Kita harus menghindarkan bahwa informasi tersebut dari error, dari orang-orang yang tidak berkepentingan melakukan modifikasi atau fraud pada saat proses pengambilan data. Jadi data harus valid, sumbernya harus valid, yang memasukkan juga harus terotorisasi. Kita perlu memasukkan kriptografi di sini supaya data tersebut terenkripsi sehingga tidak dapat dibuka tanpa adanya suatu kunci. Oke, kemudian di lampiran ke-13 ini bercerita bagaimana kita melaporkan jika terjadi insiden. Bagaimana bentuk pelaporannya, apakah otomatis, melaporkan bagaimana kerentanan atau vulnerabilitas, kemudian bagaimana tanggung jawab siapa yang harus melakukan proses pemulihan, dan di sana kita juga mengumpulkan beberapa bukti-bukti secara otomatis jika terjadi pelanggaran keamanan. Jangan sampai bukti tersebut dihapus oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran. Yang ke-14, lampirannya berisi mengenai proses business continuity management. Jika ternyata terjadi pelanggaran, misalkan rusak data, rusak server, bagaimana caranya kita tetap harus bergerak. Jangan sampai perusahaan atau industri terinterupsi menjadi shutdown sama sekali mati. Misalkan pada Bursa Efek Indonesia tiba-tiba listriknya mati. Bagaimana kita melakukan data recovery planning supaya bisnis tetap berjalan, jangan sampai terlalu lama hilang, sehingga satuannya melampaui dari toleransi yang dapat dikontrol oleh suatu perusahaan saham. Itulah keuntungannya di sini. Oke. Yang terakhir adalah compliant. Kita harus menyimpan suatu data secara administratif karena berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan data intelektual, berhubungan dengan catatan keamanan, berhubungan dengan aturan regulasi. Kita harus mematuhi menyimpan semua data secara otomatis sesuai dengan periodenya. Jangan sampai ada data atau informasi yang harus disimpan itu belum selesai atau melampaui waktu penyimpanannya. Jadi di sini beberapa teknik compliant memproteksi data sehingga auditor itu bisa mempergunakan data compliant ini untuk melihat dan melakukan proses audit. Jadi kalau kita mengaudit sekuritas, kita juga harus membaca bagaimana tingkat kepatuhan terhadap penyimpanan data dan pengecekan laporan-laporan keamanannya. Jadi suatu organisasi dimandatkan atau harus compliant atau patuh kepada semua peraturan dari perusahaan tersebut untuk menghindari jangan sampai ada isu-isu yang melanggar hukum. Kita lihat di sini. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Absennya pun dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.